peristiwa menggemparkan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kota Medan pada Rabu 10 Desember 2025. Seorang anak berinisial AL berusia 13 tahun diduga menghabisi nyawa ibu kandungnya F berusia 42 tahun. Kejadian itu membuat warga sekitar heboh. Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Gerejo Tono mengungkap mendapat laporan dari warga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Warga melaporkan dari rumah korban terdengar suara keributan. Saat ia tiba, Tono melihat sebuah ambulans dari Rumah Sakit Columbia Asia sudah berada di depan rumah. Rupanya suami korbanlah yang memanggil. Setelah dicek petugas medis, istrinya ternyata sudah tidak bernyawa, kata Tono di lokasi. Atas permintaan suami korban, Tono langsung menghubungi Polsek Sunggal. Tidak lama kemudian, polisi datang dan melakukan olah tempat kejadian. Garis polisi terpasang mengelilingi rumah tersebut. Tono menjelaskan bahwa di rumah itu tinggal korban, suaminya serta 2 anak mereka. Saat kejadian, suami korban tidur di lantai 2, sementara istri dan 2 anaknya tidur di lantai 1. Tono juga mengaku melihat kondisi kamar lantai 1 yang penuh darah. Dia juga melihat luka di bagian lengan korban. Jenazah F kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Sementara itu, AL merupakan anak bungsu korban diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menjelaskan pihaknya masih meminta keterangan terhadap pelaku atau anak berhadapan dengan hukum, sebab terlihat trauma dan harus didampingi. Motif sampai saat ini juga masih didalami. Namun dari informasi beredar, pelaku disebut marah karena sang ibu memarahi kakaknya. Berapa itu informasinya Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa persis Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini. Udah ada ambulan dari Columbia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang dia apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana. Saya jumpai keluarga yang dari apanya lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja. Rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan. Kan udah dikirim tadi itu apanya. Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, enggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Cuman karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu dan nggak tahu itu katanya yang Berapa dari, Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu? Iya, kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa?
akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, dia apa dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya itu sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari bapaknya. Oh, kenapa Pak? Semar kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis ada bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Itulah yang juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya. Ya, Berarti motifnya karena dimarahin si kakaknya. Kakaknya itu aja. Dari apanya itu, dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadian itu. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Awak pun nggak banyak-banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya. Iya, lagi di otopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Ya, bapaknya dampingi lah ya. Namanya. Yang lebih duluan tadi paling banyak kan dia. Iya Pak, dia duluan tadi. Karena dapat apa info dari polisi juga dia. Ya, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.